Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita dengan cahaya iman. Dengan iman kita bisa bersedekah, dengan iman kita bisa menunaikan sholat, bahkan dengan iman lidah kita tidak lepas dari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa rahimakumullah, mata air di Makassar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita tetap bersama murabi kita, guru kita yang akan membahas keutamaan bertasbih. Beliau akan menyampaikan apa saja keutamaan bertasbih. Mari pemirsa kita sapa beliau Al-Ustaz Muhammad Diyah Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih merasakan ini suasana transenden. Masih merinding tadi kita bertasbih sebelum Ustaz memulai. Subhanallah. Kef, agak kareba sehat-sehat ya Ki. Alhamdulillah agak kareba semua pemirsa. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Pagi hari ini kita akan membahas keutamaan bertasbih. Keutamaan bertasbih ya. Tafadhal Ustaz. Ya, tadi kita bertasbih, kita bisa merasakan bahwa setiap kali kita mensucikan Allah, mengagungkan Allah dengan kalimat tasbih itu ada perasaan tenang, tentram di dalam hati kita itu ya. Jadi benarlah bahwa Allah menyatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, dengan berzikir mengingat Allah itu bisa menenteramkan hati. Dan memang tidak susah kita menyebutkan, itu ringan sekali, santai sekali. Kalimatani fil lisan, kalimatani hafifatani fil lisan, wa thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lidah, tapi ternyata timbangannya di akhirat itu sangat berat. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, itu kalimat subhanallah walhamdulillah. Dan bukan main, kita mensucikan Allah dari semua sifat aib dan kekurang, sifat-sifat yang tidak pantas bagi kemuliaan Allah dengan kalimat tasbih. Padahal biar kita tidak mau bertasbih, sesungguhnya diri kita automatically itu mengagungkan Allah. Kalau kita organ semuanya ya, ini Ustaz, organ tubuh kita itu. Sebuah penelitian dengan melihat dengan menggunakan mikroskop pada DNA tubuh kita, ternyata partikel-partikel sampel yang terkecil itu terus berputar. Perputaran yang sama dilakukan juga oleh semua benda langit. Semua benda langit. Dan itu didampakkan ketika diperlihatkan benda langit itu melalui teleskop Hubble berputar. Jadi bumi berputar sesuai porosnya. Kalau berhenti berputar bumi itu, maka tentu akan terjadi bencana alam. Kiamat lah. Kalau berhenti sejenak saja. Ibarat gasing, kalau dia berhenti maka debu-debu yang melekat di dalamnya itu akan terlempar. Nah, kita ini seperti debu-debu yang melekat di permukaan planet bumi itu. Tapi bumi pun berputar mengelilingi matahari. Matahari dan benda-benda langit semua terus berputar. Yadur. Ya. Tetapi dalam Al-Quran ternyata memang disebutkan itu. Wa kullum fi falaki yasbahun. Di dalam surah Yasin disebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semua yasbahun, berputar sesuai dengan porosnya. Jadi terjemahan Departemen Agama, yasbahun itu diterjemahkan dengan kalimat berputar sesuai dengan porosnya, pusat edarannya. Tetapi ternyata kalimat yasbahun itu akar katanya sabah atau sabah. Kalau sabah itu kan berenang, bergerak terus atau berputar gitu. Kita lebih sering menggunakan dengan kalimat tasbihun. Tasbih itu berarti mengucapkan kalimat subhanallah, mensucikan Allah dari hal-hal yang sangat mustahil terhadap diri Allah. Allah suci dari sifat dua gitu, lebih dari dua gitu. Karena Allah wahdanya itu, Allah itu esa gitu. Tidak mungkin ada yang menciptakan Allah dan tidak mungkin Allah diciptakan. Allah suci dari berbagai hal yang
menunjukkan bahwa Allah itu punya kekurangan. Dan kalimat kita subhanallah itu pengakuan kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk mensucikan dan mengagungkan Allah. Ternyata semua benda-benda langit dan partikel terkecil yang ada pada tubuh kita, kulluhum yasbahun. Masya Allah. Bentuk perputarannya itu, Ustaz, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Siapa yang mengatur kok bisa sama dengan arah putaran orang yang bertawaf? Masya Allah. Ya. Lalu orang yang bertawaf itu sesungguhnya sedang mengagungkan Allah. Ada satu lagi yang barangkali bisa jadi kita renungkan ini, bahwa yang namanya berputar adalah melakukan gerakan sehingga perputaran itu sebanyak 360 derajat. Kan? Nah, 360 derajat itu dalam ilmu fisika atau ilmu matematika bahwa 360 derajat titik nol setelah berputar kembali lagi pada titik nol derajat kan? Betul. Karena kalau sudah lebih dari 360 derajat sudah kembali kepada nol pada saat 360. Nah, coba perhatikan ketika orang salat, dia tegak berdiri. Betul. Itu sudut yang dia bentuk adalah derajat. 180 derajat atau 0 derajat. Karena antara atas bawah itu kan. Ya. Nah, tetapi pada saat dia ruku 90. ada gerakan dan terbentuklah 90 derajat. Lalu dia sujud, yang terbentuk adalah 45 derajat. Dalam satu rakaat kan Ustaz ada dua kali sujud ya. Nah, kalau kita jumlah ini 180 tambah 90 tambah 45 tambah 45 360 derajat. Ini Allahu a'lam gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa dalam setiap satu rakaat itu juga proses tasbihun. Dan gerakan 360 derajat. Orang tawaf ketika sama orang tawaf ketika berada satu rakaat di dalam salat. Iya. Nah, kalau ada